Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat. Nah, bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran kelas 11 peminatan MIPA. Materi pertama yang akan kita bahas saat ini adalah tentang sel. Materi pertamanya yaitu tentang teori-teori sel dan organel-organel sel. Baik anak-anak, disimak ya materinya baik-baik. Tentunya kalian tidak asing lagi ya dengan istilah sel. Kalian sendiri sudah mempelajari sel semenjak dulu kalian duduk di bangku sekolah dasar. Ciri-ciri sel itu seperti apa? Bentuknya seperti apa? Nah, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Organisme yang hanya terdiri dari satu sel disebut dengan organisme uniseluler. Sedangkan organisme yang tersusun oleh lebih dari satu sel termasuk kita dan tubuh kita yang jumlah selnya tidak terhingga jumlahnya disebut dengan organisme multiseluler. Walaupun sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup, tetapi di dalamnya ternyata ada organel-organel sel yang memiliki fungsi dan tugas tertentu. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang organel-organel sel, nah ada baiknya kita mengenal sejarah penemuan sel dulu ya. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ahli bernama Robert Hooke dari Inggris yang mengamati sel gabus dari dinding sel yang sudah mati kemudian diamati di bawah mikroskop yang sederhana. Dia melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang kemudian diberi istilah dengan selula atau kamar kecil. Nah, penemuan-penemuan sel berikutnya terus berkembang sampai berkesimpulan bahwa sel adalah sebagai unit dasar struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Ukuran dan bentuk sel itu bervariasi ya. Bentuk sel itu ada yang bulat, lonjong, kemudian bersegi banyak, sampai ada yang tidak beraturan dan bersifat fleksibel. Kemudian ukurannya yang sangat kecil sehingga disebut dengan mikroskopis. Ukuran antara sel hewan dengan sel tumbuhan lebih kecil sel hewan. Berdasarkan ada tidaknya membran nukleus atau membran inti, maka tipe sel dibagi dua ya. Ada tipe sel yang pertama adalah sel prokariotik, yaitu sel yang belum memiliki membran inti atau membran nukleus. Contohnya ini adalah bakteri. Kemudian tipe sel yang kedua adalah sel eukariotik, yaitu sel yang sudah memiliki nukleus yang sebenarnya atau sudah dibungkus oleh membran inti. Contohnya adalah sel hewan, sel tumbuhan, dan sel-sel yang menyusun tubuh kita. Berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang struktur sel, kemudian organel-organel penyusun sel, dan fungsinya. Ini dia organel-organel penyusun sel, diantaranya ada ribosom, mitokondria, membran plasma, lisosom, retikulum endoplasma, dan lain sebagainya. Semua organel-organel sel ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang membran sel atau membran plasma. Membran sel adalah lapisan tipis yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran sel sendiri bersifat semi-permeable, tersusun oleh bahan lipid, protein, dan karbohidrat. Kemudian fungsinya adalah yang pertama, mengontrol masuk dan keluarnya zat dari dan atau ke dalam sel. Kemudian yang kedua, sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar. Yang ketiga adalah sebagai reseptor atau sebagai penerima rangsangan dari luar sel. Yang kedua adalah nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan organel sel yang diselubungi oleh membran ganda. Di dalam nukleus sendiri terdapat nukleoplasma, kemudian ada nukleolus, dan ada materi genetik DNA atau RNA. Fungsi dari inti sel atau nukleus adalah mengontrol proses sintesis protein, kemudian mengendalikan proses metabolisme sel, kemudian menyimpan informasi genetik yang ada di dalam DNA, dan tempat penggandaan DNA atau replikasi DNA. Yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang terdapat di dalam sel
di luar inti sel dan di antara organel-organel sel. Salah satu fungsi dari sitoplasma adalah memungkinkan terjadinya pergerakan organel-organel sel. Kemudian yang keempat adalah ribosom. Ribosom merupakan butiran-butiran kecil yang berfungsi untuk proses sintesis protein. Berikutnya adalah retikulum endoplasma atau disingkat dengan istilah RE. Retikulum sendiri ada dua jenis ya, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar adalah retikulum yang ditempeli oleh ribosom-ribosom. Kemudian retikulum endoplasma halus adalah retikulum yang berperan pada proses sintesis protein. Bentuk retikulum endoplasma sendiri berbentuk seperti labirin yang berhubungan dengan nukleus atau inti sel. Berikutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi sendiri berfungsi sebagai organel sekresi, kemudian membentuk membran plasma dan membentuk dinding sel pada tumbuhan. Nah, bentuknya seperti ini ya, lipatan-lipatan. Organel sel yang ketujuh adalah lisosom. Lisosom sendiri berperan pada proses pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik yang mampu mencerna makromolekul seperti enzim nuklease. Organel berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria sendiri berbentuk seperti silinder, kemudian terdiri dari dua lapisan ya, membran dalam dan membran luar. Membran dalam berlekuk-lekuk yang disebut dengan krista. Mitokondria sendiri berfungsi dalam proses metabolisme dan respirasi sel, kemudian nanti akan menghasilkan energi berupa ATP. Organel berikutnya adalah peroksisom. Organel ini berfungsi menghasilkan enzim oksidase dan katalase. Kemudian organel berikutnya adalah glioksisom yang berfungsi untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula. Organel berikutnya adalah plastida. Organel ini adalah ciri khas dari organel yang dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Organel ini berfungsi untuk menyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Jenis-jenis plastida ada beberapa jenis ya, ada leukoplast, ada chromoplast, dan ada chloroplast yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Organel berikutnya adalah vakuola. Vakuola sendiri pada sel tumbuhan ukurannya sangat besar ya. Untuk sel hewan, ukuran vakuola sangat kecil. Nah, vakuola sendiri berisi vasikula besar yang berisi cairan yang diselubungi oleh membran tunggal. Fungsi dari vakuola diantaranya adalah penyimpan pigmen, kemudian menyimpan senyawa beracun, kemudian dapat menyerap air juga, dan sebagai tempat pembuangan akumulasi produk hasil metabolisme. Berikutnya adalah dinding sel. Dinding sel sendiri hanya dimiliki oleh sel tumbuhan ya. Komposisinya tersusun oleh selulosa, kemudian lignin, kemudian ada zat lilin atau suberin, sehingga menyebabkan struktur dari dinding sel bersifat kaku. Fungsi dari dinding sel sendiri yaitu melindungi sel, kemudian mempertahankan bentuk sel, dan mampu mencegah penyerapan air yang berlebihan. Berikutnya adalah organel sentrosom atau sentriol. Organel ini berfungsi dalam proses pembelahan sel atau reproduksi sel. Kemudian sitoskeleton. Sitoskeleton berfungsi untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel. Nah, itulah tadi organel-organel sel yang menyusun sel. Kemudian saat ini Ibu akan memberikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Kalian bisa bandingkan antara dua sel ini. Yang pertama adalah sel hewan, yang kedua adalah sel tumbuhan. Silahkan kalian amati kedua sel ini, kemudian berilah keterangan dari setiap nomor dan huruf yang Ibu berikan. Dan berikutnya adalah buatlah tabel pembeda antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Carilah organel-organel sel yang menjadi ciri khas dari sel hewan dan organel-organel yang menjadi ciri khas dari sel tumbuhan. Hasil pekerjaannya silahkan kalian unggah kembali di Google Classroom. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.